Keberagaman yang ada di Indonesia itu tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan bermasyarakat. Dari berbagai keberagaman itu, itulah yang menjadi salah satu kekayaan negara Indonesia. Adanya perbedaan keragaman di Indonesia itu adalah yang menjadi modal persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi modalnya kenapa Indonesia itu dalam Pancasila juga ada persatuan Indonesia. Karena apa? Indonesia itu berbagai macam perbedaan, berbagai macam suku. Kalau tidak disatukan, tidak mungkin Indonesia dapat merdeka, ya kan? Kemudian faktor penyebab keragaman di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik di dalam maupun di luar masyarakat. Contoh, faktor penyebab keragaman di Indonesia itu yang pertama ada faktor fisik atau daerah lingkungan. Contoh, yang dimaksud faktor fisik lingkungan itu adalah orang yang tinggal di daerah pegunungan dan di daerah pantai, kemudian di daerah laut dan di daerah tanah datar. Itu akan berbeda. Berbeda lingkungannya, berbeda sosial budayanya, berbeda mata pencahariannya. Contoh, orang yang tinggal di daerah lingkungan fisik pegunungan, pastinya dia itu kalau di gunung itu pastinya tahan dingin, kemudian pandai memanjat pohon, kemudian pertaniannya pun beda. Kalau di pegunungan itu biasanya pertaniannya itu tidak sama dengan yang di dataran tanah datar. Nah, perbedaannya apa? Kalau di pegunungan itu biasanya mereka itu menanam pohon jati, kemudian menanam teh dan lain sebagainya. Lah, kemudian kalau di lingkungan fisik di pantai, di pinggir laut, di pantai itu pun mesti beda. Mata pencariannya beda, ya kan? Mata pencariannya apa? Kalau di pinggir pantai itu bisa misalkan memanfaatkan pariwisata. Bisa kemudian dia mencari udang di pinggir pantai dan lain sebagainya. Itu adalah perbedaan lingkungan fisik. Kemudian yang kedua, perbedaan keyakinan atau agama. Perbedaan keyakinan suatu masyarakat itu mempengaruhi kehidupan masyarakat tersebut. Agama dan keyakinannya kepada Tuhan itu mempengaruhi juga tentang kemudian pakaian, rumah rumah ibadahnya itu beda. Contoh, agama Islam itu bajunya pakai baju koko berbaji. Kemudian kalau agama Hindu, dia cuma memakai semacam jubah, ya jubah. Kemudian tempat ibadahnya juga beda-beda. Kalau agama Islam di masjid, musola, kalau agama Kristen itu di gereja, dan lain-lain semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu mengenai perbedaan kehidupan sosial budaya. Sosial budaya suatu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Berbedanya karena apa? Nah, yang tadi saya sudah jelaskan di atas, sosial budaya itu beda-beda karena suku yang ada di Indonesia juga beda-beda, gitu kan. Yang keempat, faktor sejarah. Sejarah setiap daerah itu beragam. Dan biasanya dari sejarah itu akan menimbulkan mitos atau akan menimbulkan ajaran-ajaran. Contoh, misalkan sejarah zaman dulu bahwa sejarah agama Islam ke tanah Jawa. Pertama kali agama Islam ke tanah Jawa kan dibawa dengan campuran antara budaya Jawa dengan agama Islam, di mana di situ mereka para wali itu menyebarkan agama Islam itu dengan cara berdakwah dengan campuran budaya. Contoh dengan wayang, dengan gamelan, kemudian dengan lagu. Nah, dari perbedaan itu antara Jawa kemudian dengan pulau lainnya pasti akan berbeda. Karena apa? Situasi pada waktu itu juga berbeda.
Cukup itu mungkin anak-anak yang dapat sampaikan. Minggu depan akan kita sambung mengenai jenis-jenis keberagaman di Indonesia. Minggu depan akan kita bahas secara lebar mengenai keberagaman. Contoh misalkan ada keberagaman suku, kita bahas semua yang ada di Indonesia sukunya apa saja. Kemudian ada keberagaman alat musik, akan kita bahas semua alat musik apa yang ada di Indonesia. Keberagaman makanan akan kita bahas semua makanan yang berbeda-beda. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.